buat banyak orang. Jadi sampai hari ini masih punya semangat. Bismillah, masih lanjut. Ada prediksi-prediksi macam-macam belum saatnya Mbak Puan. Kaget, nggak nyangka, karena memang Mbah cukup dekat dengan Mbak Yu. Saya menilai Mbak Yu adalah orang yang lembut, penuh dengan kasih sayang, keibuan banget. Setiap kali ketemu, yang kita bahas adalah saling support gitu. Itu yang membuat Mbah merasa kehilangan sekali. Beberapa bulan yang lalu ya, di awal tahun yang saat beliau kontroversi itu di ramalannya, terus Mbah memberikan support. Mbak Yu tetap semangat ya, iya makasih Mbak Mijan. Udah dari situ. Udah lama banget gak ada komunikasi lagi. Dan tadi Mbah Mijan dapat kabar dari mana, jam berapa? Ya Mbak langsung dapat kabar itu dari asisten pribadinya. Ya kalau kata asistennya kan mengalami sesak nafas. Tapi ya itu yang Mbak dengar sih. Kalau yang Mbak tahu, beliau memang sempat bercerita mengalami diabetes. Tapi kata beliau juga waktu itu sudah sembuh, itu sudah bisa berjalan normal lagi, sudah bisa makan normal lagi gitu. Ini kebetulan aja sih, karena pada dasarnya kalau untuk kematian kan tidak bisa diramal secara detail. Walaupun ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan bisa membaca firasat lebih dalam. Ya, kalau Allah menghendaki memberikan informasi itu kepada siapapun yang dikehendaki, bisa saja akan memunculkan orang yang bisa memprediksi secara detail, bisa saja. Tapi kalau menurut Benjan ya ini kebetulan aja. Mungkin didasari dari kebenciannya, didasari dari ketidaksependapatnya dengan Mbak Yu, akhirnya mengeluarkan statement dengan seperti itu. Kalau Mbak sih melihatnya ini pure karena sakit. Buat seorang Benjan, Mbak Yu itu adalah salah satu sosok tokoh supernatural Indonesia yang jernih, yang punya kemampuan luar biasa. Tidak mungkin beliau tidak punya proteksi untuk hal-hal yang sifatnya serangan gaib kah, atau serangan negatif dari rivalitas dan sebagainya. Jadi murni ini sakitnya di sini. Ya, Mbak Yu salah satu dari sahabat Karim Mamijan yang ramalannya cukup jernih karena memang beliau memelihara kelembutan hati, dan Mbak menyikapi beliau itu orang yang jujur, orang yang selalu bertanggung jawab dengan statementnya, orang yang berani mengeluarkan kegelisahannya. Itu yang Mbak nilai sampai hari ini itu. Jadi emang pure punya kemampuan supernatural yang luar biasa. Mbak sama sekali nggak dapat firasat apa-apa, jadi makanya dengar kabar ini langsung kaget luar biasa. Wah, Mbak, ya Allah. Nah, benar-benar secara pribadi Mbak turut berbelasungkawa, turut berduka atas kepergian beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah dan keluarga yang di rumah diberi ketabahan, diberi kekuatan. Yang ada pasti akan tiada. Pesan Benjan buat masyarakat, komentar dengan bijak. Kita tidak perlu harus ngejudge yang aneh-aneh, karena sebuah kematian hanya menunggu giliran saja. Dari yang Benjan tahu, setiap orang yang mempelajari tentang ilmu weton dengan detail, mereka ini bisa membaca firasatnya dengan cukup detail. Termasuk Mbah meyakini Mbak Yu ini mempelajari tentang ilmu weton yang cukup detail. Mbah berani mengatakan statement ini ketika Mbah melihat ternyata Mbak Yu pernah juga ngobrol dengan Denny Darko masalah kematiannya sendiri. Jadi dulu sebelum ada konten itu, memang beliau sudah pernah ngomong secara pribadi, saya tahu Mbak saya kapan akan pergi. Tapi kan langsung Mbak tepis, Mbak Yu nggak usah pikirin itulah, kita yang penting saling support jadi saudara ya. Nggak shock sih, maksudnya Mbak tahu juga ini orang mempelajari ilmu tentang dunia weton dengan detail gitu. Tapi ketika ngomong gitu, kenapa sih kita harus bahas itu gitu kan kita lagi bahas yang lain kayak gitu. Mbak salah satu orang yang praktisi yang hobi mengobservasi, misalnya mitologi itu apa, weton itu apa, primbon itu apa, dan sebagainya. Mbak pelajari ilmu weton itu membahas tentang bagaimana orang lahir, bagaimana orang akan tiada, karakternya, dan sebagainya. Jadi di dalam ilmu weton yang semakin detail, itu akan mengerucut pada sebuah kode. Kalau orang yang lahirnya di hari ini
di weton ini itu akan tiada di weton ini dan di hari pasaran ini. Itu ada pembahasan. Walaupun orang tidak percaya bahwa hal itu sesuatu hal yang aneh, tapi memang nyata, memang bisa diprediksi, dianalisa seperti itu. Mbak adalah orang yang pengen bermanfaat buat banyak orang. Jadi sampai hari ini Mbak masih punya semangat, bismillah, masih lanjut dulu. Ada prediksi-prediksi macam-macam belum saatnya Mbak keluarkan. Nanti akan ada saatnya Mbak keluarkan itu. Mbak dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini memang sangat mengurangi prediksi, ramalan dan sebagainya. Wah. Di tengah-tengah pandemi sekarang kita nggak perlu ngomongin yang aneh-aneh. Semua masyarakat kita sedang dalam kondisi yang luar biasa down. Jadi pengen ngomong ini, pengen ngomong itu, pengen prediksi ini, pengen prediksi itu, rasanya masih berat sekali gitu. Malah Mbak lebih sering berstatement, ayo masyarakat jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Itu terus yang Mbak gaungkan. Jadi kalau melihat prediksi seperti apa, ya ada satu sih yang membuat Mbak gelisah tentang bencana alam gitu kan, tentang gempa dan tsunami. Tapi ya Allah bisa apa lah. Yang penting kita sekarang berpikir bagaimana kita berprestasi. Prestasi manusia di tengah pandemi saat sekarang sehat, itu aja. Memprediksi itu kan sebuah seni menganalisa sesuatu, bisa by data, bisa by vision, penglihatan secara penerawangan, bisa juga menganalisa dari beberapa kejadian. Buat Mbak pribadi, banyak orang yang bisa prediksi, bisa meramal, tapi tidak berani speak up. Nah, speak up ini penuh dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Kalau nggak benar mungkin akan mengubur karirnya sendiri. Kalau nggak tepat mungkin akan membuat namanya tenggelam. Tapi untuk menganalisa bahwa orang itu punya kemampuan lebih atau tidak, ya ada di prediksinya, ada di ramalannya. Tidak ada satupun peramal yang terkenal di dunia yang tidak pernah salah misalnya. Tapi kita ada perhitungan, ada toleransi bahasa kita. Kalau 100 prediksi, yang salah paling hanya 5 biji, 95 benar. Itu kategori bahwa mereka ini tergolong orang-orang yang punya kemampuan indra keenam yang tinggi. Sebelum Mbak Yu nongol, Mbak Mijan duluan. Mbak dulu yang nongol. Tapi begini, ini bukan soal masalah estafet ganti-mengganti tentang posisi. Kalau buat Mbak Mijan pribadi, Mbak adalah seorang praktisi yang taat hukum. Dulu sebelum ada undang-undang ITE disahkan, Mbak kurang frontal apa kalau ngomong A, B, C, dia akan mati, dia akan meninggal dan sebagainya gitu. Tapi saat sekarang undang-undang ITE sudah disahkan, ya kita harus menjadi masyarakat yang taat terhadap hukum. Ngomongnya pun harus dibatasi, apa-apa yang menyinggung atau apa-apa yang bisa bersinggungan dengan ITE juga harus dihindari. Itu yang membuat Mbak sekarang nggak terlalu sefrontal dulu gitu. Cari aman lah, cari aman dalam arti ya aman buat diri kita sendiri, aman buat semuanya. Kenangan terindah dengan Mbak Yu yang paling Mbak Mijan ingat saat beliau selalu memberikan dukungan gitu. Mbak Mijan sehat ya, saya kagum dengan Mbak Mijan. Oh, saya juga sangat kagum. Jadi isinya itu saling mengagumi. Itu yang selalu mengenang bahwa mencari tokoh yang bisa sehati itu sulit kan, gitu kan. Apalagi misalnya sama-sama satu profesi, rata-rata orang di luar sana tuh kayaknya bersaing. Tapi kalau Mbak dengan Mbak itu ya bergandengan tangan, bahasa kita enjoy, ngobrolnya enjoy, bersifatnya keibuan sekali. Itu yang mengenang. Gitu sih. Mbak Yu orang yang bertanggung jawab dan berkomitmen dengan apa yang diucapkannya. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Apapun resikonya. Ketika saya melihat sebuah kegelisahan, saya akan utarakan. Itu sih yang sampai saat sekarang mungkin tidak banyak orang mampu melakukannya. Tadi sebetulnya ada kabar katanya di rumah sakit terus nggak boleh masuk kan, baru kita nggak bisa masuk sama sekali. Terus rencana pengen takziah juga, katanya kan Mbak Yu akan dibawa ke Bandung atau mungkin informasi terakhir akan dibawa ke Selatan.